tidur. Dialah Raja Namrud yang kisahnya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 52 atau 53. Ayat berapa? 53 sampai 72. Sampai berapa? 72. Surah apa tadi? Al-Anbiya ayat berapa? 53 sampai 72. Raja Namrud tidur. Dalam mimpinya Raja Namrud menjumpai kerajaannya hancur, terbakar. Terkaget-kaget. Kenapa kerajaanku hancur begini? Ada apa ini? Tidak biasanya aku mimpi seperti ini. Namrud pun terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya dikumpulkan. Para peramal, kesinilah. Aku punya perlu. Aku mau tanya pada kalian. Raja memanggilku. Siap saja, aku akan datang. Ada lagi peramal gendut. Raja, ada apa Raja? Raja memanggilku. Hei, para peramal. Iya Raja, ada apa? Semalam aku bermimpi. Kerajaanku hancur terbakar. Adakah yang tahu kira-kira apa artinya? Ada yang takut ya? Oh ya, minta tolong Us, didiemin dulu. Raja Namrud bertanya kepada para peramal, kira-kira arti mimpinya apa ya? Hah? Atau boleh mundur dulu kalau takut. Aku nggak gigit kok. Coba makan. Ada yang menjelaskan. Raja, aku tahu Raja artinya. Wah, apa artinya? Sebentar lagi akan lahir seorang cabang bayi laki-laki yang kelak dewasa akan menghancurkan kerajaanmu dan dirimu. Iya, kamu. Wah. Apa betul begitu? Iya. Kamu tidak bohong? Tidak. Wah, ini berbahaya ini bagiku sebagai seorang raja. Mendengar takwil mimpinya seperti itu, apa yang dilakukan Raja Namrud? Nyangkut. Pengumuman, mulai hari ini, siapa saja yang melahirkan bayi laki-laki harus dibunuh. Bayi laki-laki harus diapain? Ternyata salah satu pembantu atau orang kepercayaan Fir'aun Namrud namanya Asar. Asarnya ternyata bapaknya Nabi Ibrahim nanti yang akan lahir itu. Mendengar pengumuman itu, waduh, siapa yang melahirkan bayi laki-laki akan dibunuh. Dan ternyata istrinya Asar ini
melahirkan, mengandung seorang bayi yang kelak bayinya ternyata juga laki-laki. Begitu melahirkan, ceprot. Lihat, bayinya laki-laki apa perempuan? Setelah dilihat, Ternyata anaknya Azar ini laki-laki. pengumumannya tadi apa? Kalau lahir bayi laki-laki maka akan dibunuh. Masa iya? Namrud kejem ya. Untung aku tidak lahir pada saat itu ya. Masih hidup, alhamdulillah. Oleh Azar, ayahnya Ibrahim, istrinya disuruh pergi ke hutan. Wahai istriku, pengumuman Raja Namrud, kalau ketahuan bayi laki-laki maka akan dibunuh. Maka malam ini juga kamu pergilah ke hutan biar tidak ketahuan. Baik suamiku. Ibu atau istrinya Azar malam-malam gelap gulita pergi ke hutan menyelamatkan bayinya Biar tidak dibunuh oleh raja siapa? Raja Namrud. Hari berganti hari, Minggu berganti minggu. Bulan berganti bulan. Berganti juga tahun. Wang 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 wang. hingga akhirnya Ibrahim kecil tumbuh menjadi seorang yang sudah besar Dewasa. Dia itu bingung mencari siapa. mencari Tuhannya. Karena yang dijumpai pada saat itu termasuk ayahnya. Ayahnya itu namanya siapa? Azar. Betul. Ayahnya ini namanya Azar. Orang kepercayaan Raja Namrud ditugaskan untuk membuat patung. Patung singa. Matanya, giginya, hidungnya, pupilnya singa masuk ke mulut. Ternyata setelah Ibrahim besar, Dia mencari Tuhan. siapa yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan tumbuh-tumbuhan? Ketika malam Ibrahim melihat langit, ada apa kalau malam? Ada bintang. Oh, mungkin itu Tuhan. Dia ada di atas, kelap-kelip. Tapi ketika malam hilang, masa Tuhan hilang ya? Kalau Tuhan hilang, dan ini yang menghidupkan tumbuhan siapa? Yang menghidupkan binatang siapa? Ah, masa Tuhan hilang? Nggak mungkin deh. Ah, berarti yang tadi malam itu bukan Tuhan. Kalau pagi siang ada apa? Ada matahari. Ah, ini nih lebih gede, sinarnya lebih terang. Pasti ini Tuhan ini. Aku mau sembah Tuhan ah. Tapi ketika sore hari, matahari mulai terbenam, Maghrib, malam, matahari juga hilang. Ya, Tuhan yang akan aku sembah hilang. Masa Tuhan hilang sih? Ah, bukan, ini bukan Tuhanku. Masa Tuhan hilang? Kalau malam, paginya hilang. Kalau siang, malamnya hilang. Ini bukan Tuhanku. hingga suatu hari Ibrahim ini masuk ke kuil pemujaan Raja Namrud. Di situ banyak patung-patung. Patungnya disembah. Berhala tela-tela. Berhala Salome. Berhala apa lagi? Putru. Pokoknya nama berhalanya lucu-lucu gitu. Disembah-sembah oleh kaum Ibrahim, termasuk Raja Namrud juga menyembah Tuhan. Menyembah berhala-berhala itu. Iseng nih Ibrahim, Ngajak bicara sama patung. Patung bisa ngomong nggak patung? Sama orang yang di sebelahnya. Ibrahim, kamu gila apa ya? Emang kenapa? Masa patung kamu ajak ngobrol? Kan dia nggak bisa bicara. Lah, yang gila aku apa kamu? Ya kenapa?
Lah dia nggak bisa ngomong, kamu sembah. Iya ya. Masa aku nyembah patung ya? Meskipun demikian, karena rakyatnya pada saat itu takut sama Raja Namrud yang kejam, mereka meskipun secara akal tahu kalau patung itu ternyata nggak bisa ngapa-ngapain, tetap aja dia sembah. dalam ayat yang ke-53, Nabi Ibrahim ini berkata kepada ayahnya, ya ayah, kenapa engkau sembah patung yang kamu buat sendiri, yang buat kamu ayah? Tapi kok engkau sembah juga? Patung ini nggak bisa ngapa-ngapain. Ditabok, patungnya diem. Dikencingin sama burung, patungnya bisa lari nggak? Nggak bisa lari. Dijewer kupingnya, patungnya bisa membela nggak? Nggak bisa. Tapi disembah sama Raja Namrud dan kaumnya. Nah, suatu hari Raja Namrud itu ternyata terkenal dengan jago berburu. Jago apa? Berburu. Dia termasuk jagoan. Suatu hari dia mengajak seluruh rakyatnya dan penggawa kerajaan untuk berburu ke hutan. Pengumuman, besok kita akan mengadakan perburuan besar-besaran. Kamu ikut tidak? Ikut berburu? Besok naik odong-odong ya. Rakyatku, besok kita akan berburu. Kita cari binatang buruan yang besar, yang banyak. Setelah itu kita adakan pesta di kuil penyembahan kita. Aku ikut. Aku juga ikut. Aku ikut. Semuanya pada semangat. Untuk besok mengadakan perburuan. Kuda disiapkan. Tombak disiapkan. Panah juga disiapkan. Semuanya sudah siap untuk berburu ke hutan. Tidak menyisakan satu orang pun di kerajaan. Sehingga kerajaan dan kuil penyembahan menjadi kosong. Mereka berangkat berburu. Ayo kita berangkat. Kerajaan dan kuil menjadi kosong. Nah, saat itu diam-diam Ibrahim masuk ke dalam kuil penyembahan sambil membawa senjata. Apa senjatanya? Panah, pedang, kapak, arit, celurit, cukil, paku, petelok, kapak. Wah, dengan kapak yang dikalungkan, Ibrahim masuk ke dalam kuil penyembahan. Apa yang dilakukan Ibrahim di dalamnya? Satu persatu, masa patung pada disembah akan aku hancurkan. Satu patung tumbang. Patungnya bisa membela? Bisa bangun lagi? Tidak bisa lah, wong patung. Aku mau hancurkan yang lebih gede. Kepalanya aku jadikan dua. Wah, Kepalanya jadi dua. Hidungnya yang lubang kanan ke kanan, lubang kiri ke kiri. Telinganya kanan-kanan, kiri-kiri. Rambutnya terbelah jadi dua juga ya. berikutnya Hancur semuanya. Patung yang kecil-kecil, tinggal satu patung yang raksasa. Wah. Ada patung yang paling besar. ada ide Nabi Ibrahim. Celing. Akan aku taruh kapak ini. Aku kalungkan pada patung yang paling besar. Jadi ketika mereka nanti pulang, mereka akan mengira bahwa patung besar ini yang telah menghancurkan patung-patung kecil ini.
Ibrahim pun pulang. Orang-orang yang di hutan, Raja Namrud dan bala tentaranya sudah selesai mengadakan perburuan. Mereka kembali ke kerajaan dan siap mengadakan pesta. Tapi apa yang terjadi? Siapa yang berani menghancurkan sesembahan kita, berhala-berhala ini? Kurang ajar dia. Kalau ketemu, kita tangkap. Ada yang tahu? Kalau ternyata Ibrahim tidak ikut dalam perburuan. Apa benar Ibrahim? Ya benar Raja, Ibrahim tidak ikut. Kalau begitu, tangkap dia. Kita adili dia di sini. Ibrahim pun dipanggil. Ibrahim, Ada apa Namrud? apa benar kau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini? Tidak. Tapi kenapa bisa hancur semuanya? Oh, gini Namrud. Coba tengok. Patung yang besar. Di pundaknya ada kampaknya. Bisa jadi patung yang besar ini yang telah menghancurkan patung-patung kecil. Gila kamu Ibrahim. Gila kenapa? Masa patung bisa menghancurkan patung? Tuh tahu. Patung bisa bergerak tidak? Ya tidak bisa. Kenapa disembah? Wah. Namrud kalah berdebat teman-teman. Tapi karena Namrud adalah seorang raja, Tangkap Ibrahim. Oh, ada yang punya usul nggak? Kira-kira enaknya Ibrahim diapain? Aku usul direbus. direbus. Ada usul yang lain? Aku ya gua usul dibakar. Wah. Kayaknya asikin Ibrahim dibakar. Baiklah, tangkap Ibrahim, yang lain kumpulkan kayu bakar. Kita bakar hari ini juga Ibrahim. Benar teman-teman. Namrud memerintahkan bala tentaranya mengumpulkan kayu bakar yang banyak sekali. Kemudian Nabi Ibrahim diikat. kalau sudah diikat bisa lari enggak? Enggak bisa. Bergerak pun enggak bisa. Saking besarnya api, ketika hendak mendekat, terasa panas. Hingga akhirnya Ibrahim dilemparkan. Ibrahim masuk ke dalam api yang membara sebesar-besarnya. Tapi apa kehendak Allah? Teman-teman, mungkin banyak yang belum dengar. Ternyata ketika Ibrahim itu di dalam api, malaikat Jibril itu datang menawarkan bantuan. Wahai Ibrahim, aku malaikat Jibril utusan Allah. Apakah engkau ada minta bantuan kepadaku? Apa jawab Ibrahim? Karena malaikat Jibril ini juga seorang makhluk, Ibrahim tidak mau meminta bantuan atau pertolongan pada makhluk. Terima kasih Jibril, aku tidak minta bantuan darimu, karena engkau juga hanya sepertiku, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang pertolongan Allah. Dalam surat Al-Anbiya itu disebutkan, Qulna ya naru. Allah berkata, wahai api, dinginlah. Salamun qaulan Ibrahim, selamatkan Ibrahim. Teman-teman, Atas perintah Allah, api itu biasanya apa? Panas. Sifat api adalah panas. tapi pada saat itu api diperintah oleh Allah, wahai api, dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Maka meskipun berhari-hari Ibrahim itu di dalam api, Tapi karena api sudah diperintahkan Allah menjadi dingin, maka rasanya apa di dalam api? Dingin, tidak kepanasan, sehingga api tidak memakan dan tidak membakar Ibrahim, sehingga ketika apinya surut, para penonton bersiap-siap. Ibrahim mati. Kita akan menyaksikan sate Ibrahim. Mereka penasaran. Ketika api semakin kecil, apinya padam. Disaksikan
Satu persatu mereka melotot matanya. Ibrahim nggak apa-apa. Yang lain juga. Kok bisa ya? Ibrahim nggak apa-apa? Aduh, sakti ya Ibrahim ya. Ternyata dengan mukjizat yang Allah berikan, Ibrahim terbakar tidak? Ibrahim diselamatkan oleh Allah ketika Allah berfirman kepada api, ya naru, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Teman-teman, siapa yang menolong Ibrahim pada saat itu? Allah. Dengan cara apa? Memerintahkan api menjadi dingin. Setelah itu teman-teman, kisahnya Allah SWT memerintahkan Ibrahim untuk hijrah, pergi dari negeri itu, Babilonia pada saat itu, kalau sekarang adalah negeri Irak, hijrah ke negeri Mesir yang kelak di sana akan melahirkan Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nah, terakhir ceritanya, bagaimana kisah terakhir Namrud akhir hayatnya? Ternyata seorang Namrud yang perkasa, kejam dan bengis, punya kekuasaan yang luar biasa dan mengaku dirinya sebagai Tuhan, dia mati hanya disebabkan oleh seekor, ada yang tahu? Seekor apa? Seekor nyamuk. Oh, kita tahu hari ini ternyata Raja Namrud itu meninggalnya atau matinya disebabkan seekor nyamuk. Oleh malaikat, nah Raja Namrud ini sudah diperingatkan, diajak untuk bertobat menyembah pada Allah. Tapi ajakan 1, 2, 3 kali tidak mau dan malah mengucapkan kata-kata yang tidak bagus kepada malaikat. Hingga akhirnya malaikat Meminta Namrud berkumpul. Kumpulkanlah semuanya rakyatmu dan bala tentaramu di suatu tempat di kerajaan. Kemudian Allah menurunkan nyamuk yang banyak. Hingga ada satu nyamuk yang masuk ke dalam hidungnya Namrud. Oh, ini nyamuk mengikuti terus ini. Waduh, gak kena. Pasti kena ini. Waduh, nggak kena juga. Seekor nyamuk masuk ke lubang hidung Namrud. Selama berhari-hari nyamuk ini tidak bisa dikeluarkan teman-teman, sehingga menyebabkan si Namrud tidak bisa bernapas dengan baik. Kemudian dalam kisah itu disebutkan sampai beranak pinak di dalam hidungnya, sehingga banyak kuman di dalam hidungnya Namrud yang menyebabkan Raja Namrud menjadi mati. Seorang yang sombong mengaku dirinya Tuhan, ternyata Allah SWT menghancurkannya hanya dengan seekor nyamuk. Kira-kira apa ya tujuan Allah mematikan Namrud dengan seekor nyamuk? Ternyata Allah tidak memberikan pelajaran kepada kita semua. meskipun kita ini orang hebat, orang pintar, orang kaya, mobilnya rodanya 4, setirannya 1. Ada mobil setiranya 2? Boleh ada ya? Kalau setiranya 2 depan belakang ribut nanti. Yang depan pengen maju, yang belakang pengen mundur. Jadi nggak berangkat itu mobilnya. Allah hancurkan dengan seekor hewan yang menurut kita sangat kecil dan remeh. Apa itu? Nyamuk. Siapa di rumah ada nyamuk? Siapa yang pernah makan nyamuk? Siapa yang pernah matiin nyamuk? Banyak ya. Oke adik-adik, hari ini kisahnya tentang siapa tadi? Raja Namrud dan Nabi Ibrahim. Raja Namrud dimatikan oleh Allah dengan seekor nyamuk. Oke, dari kisah tadi kita bisa mengambil hikmahnya. Kita jadi orang jangan sombong, jangan besar kepala, apalagi menjadi Tuhan. Masya Allah, tidak
bolehkan. Semoga ada manfaatnya. Oke, tangan ke atas lagi. Habis ini teman-teman boleh lanjutkan baca atau mau lanjutkan perjalanan. Rumahku tidak di sini, jauh. Rumahmu mana? Sini ya? TPN-nya di sini ya? Tempatnya Ustadz Mulyono? Ada Ustadz Mulyono, masih ada? Ada Us? Ada? Ada ya. Salam ya buat Ustadz Mulyono. Saya temannya SMA dulu. SMK 9 ya, zaman tahun kamu belum lahir pokoknya. Kamu kan tahun sekarang lahirnya ya. Oke, demikian dari kantor. Ada salahnya tolong diikhlaskan. Insya Allah nanti kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau nanti ada umur panjang, insya Allah kita mampir lagi di sini. Di mana? Rumah baca Kolamuna. Oke, terima kasih. Ada salahnya tolong diikhlaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.